Cuma air. Belum air. Masih ada air di sisa di aqua itu masih sekitaran setengah. Jadi kurang ada minum sedikit itu. Untuk bernapas. Iya. Kalau bernapas kan Masih boleh kurang ada masih ada kan pernapasan masih boleh sedikit. Dua pemuda selamat dari longsor tambang emas Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, membagikan ceritanya yang hampir kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut. Dua korban bernama Nofrianto Suleman dan Zulpin Rajalawo itu berdomisili di Desa Tulabolo, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Keduanya diketahui bertahan hidup hanya bermodalkan air setengah botol dan kekuatan doa. Awalnya Nofrianto dan Zulpin masuk ke dalam lubang untuk menambang emas pada Sabtu, 6 Juli 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah. 2 jam setelahnya longsor pun terjadi. Mereka lantas terjebak di dalam lubang tambang karena pintu masuk tertimbun material longsor. Saat kami ingin keluar dari lubang tambang di malam hari, tiba-tiba longsor menutup jalan keluar. Jadi kami pasrah, tinggal menunggu bantuan, kata Nofrianto saat ditemui di kediaman Kepala Desa Tulabolo, Senin, 8 Juli 2024. Selama 8 jam itu, Nofrianto dan Zulpin harus bertahan hidup di dalam kegelapan dan kesempitan. Mereka berbagi air kemasan. Kami hanya punya setengah botol air. Kami harus menghematnya, minum sedikit demi sedikit agar tidak kehabisan tenaga, lanjut Nofrianto. Mereka berteriak minta tolong. Namun suara hanya menggema. Dalam situasi penuh ketidakpastian dan ketakutan itu, kedua pemuda ini akhirnya memutuskan untuk berwudu. Kami berwudu dengan air yang mengalir dari luar dan masuk ke dalam lubang. Kami pasrahkan semuanya kepada Allah, tutur Nofrianto. Setelahnya mereka sempat tertidur dengan posisi duduk di dalam lubang tambang berukuran 1 kali 1 meter tersebut. Namun tidur mereka tak nyenyak. Sesekali terdengar gemuruh guntur dan longsor dari dalam lubang. Saat mereka tertidur, kedua pemuda itu juga sempat mendengar suara teriakan dari luar lubang. Teriakan itu memberikan semangat keduanya untuk bertahan hidup. Sebab, mereka optimis pertolongan akan datang. Ada sempat terdengar suara dari luar memanggil nama kita berdua. Tadinya tenaga kita sudah lemah, jadi bangkit lagi karena suara panggilan itu, kenang Nofrianto. Sebelum Nofrianto dan Zulpin masuk ke dalam lubang tambang tepatnya di titik bor 19, Paman Nofrianto sebagai penjaga lubang mengetahui hal itu. Paman Nofrianto akhirnya berhasil menemukan dan mengevakuasi keduanya dari reruntuhan. Namun evakuasi butuh waktu sejam karena Paman Nofrianto menggali material longsor menggunakan alat seadanya. Masyarakat penambang lainnya juga turut membantu proses evakuasi. Dari jam 11 malam kami tertimbun, bisa keluar dalam lubang setelah jam 7 pagi keesokan harinya, imbuh Nofrianto menutup ceritanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.